Tahapan pemilu 2024 dimulai hari ini. Presiden Jokowi berhalangan hadir. Besaran iuran BPJS Kesehatan sesuai gaji mulai Juli 2022. Atlet siap berlaga di ajang bulu tangkis internasional Indonesia Open 2022. Halo pemirsa, Koalisi Indonesia Bersatu siap merangkul partai non-parlemen pada pemilu 2024. Siapa partai yang akan masuk dan siapa yang akan diusung pada 2024? Bersama saya Wilson Purba, selengkapnya Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, tahun politik kian terasa dekat. Komisi Pemilihan Umum malam nanti akan menggelar pembukaan tahapan pemilu 2024. Tahapan pembukaan pemilu 2024 paling dekat adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan dimulai sejak 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Selanjutnya, Pilpres dimulai 19 Oktober 2023 dengan pendaftaran pasangan calon. Kemudian masa kampanye akan berjalan selama 75 hari dengan waktu pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Presiden Joko Widodo disebut berhalangan hadir dalam acara yang akan dimulai pada malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui persiapan pembukaan tahapan pemilu, kita telah terhubung dengan Mahathir Mohamad langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat sore Mahathir, seperti apa persiapan di sana? Selamat sore Wilson. Untuk persiapan dari peluncuran tahapan pemilu 2024 ini memang sudah dilakukan dari sore hari tadi. Sejumlah artis ibu kota tadi sudah melakukan GR di atas panggung dari peluncuran tahapan pemilu 2024. Tadi terlihat salah satunya artis ibu kota adalah Novia Bahdim. Ini memang sudah melakukan GR bersama juga dengan home band yang sudah berada di panggung di belakang kami ini. Dan nantinya pada malam hari tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dari peluncuran tahapan pemilu 2024 akan dimulai. Yang pertama memang menurut rundown yang kami terima bahwa nantinya akan ada beberapa tamu undangan yang akan hadir. Seperti yang pertama melalui konfirmasinya ini Ketua MPR RI yaitu Bambang Susatyo ini akan hadir di peluncuran tahapan pemilu 2024. Selanjutnya juga Menteri Komunikasi dan Informasi yaitu Johnny G. Plate akan hadir. Selanjutnya ada juga Ketua Bawaslu yang akan hadir yang juga pastinya akan memantau bagaimana kesiapan dari tahapan atau juga peluncuran tahapan pemilu. Di mana untuk dari rundownnya sendiri memang pada nanti malam hari, pada hari ini akan dilakukan peluncuran tahapan pemilu 2024 di mana memang pada hari ini akan dibuka secara resmi kurang lebih selama 20 bulan atau 610 hari dari hari ini menuju ke hari pencoblosan yaitu di mana tanggal 14 Februari 2024. Jadi di sana sudah ada proses-prosesnya, nanti dijelaskan lebih lanjut bagaimana apa saja sebenarnya program, jadwal, dan juga penyuluhan apa saja yang akan dilakukan oleh KPU. Sebenarnya memang juga untuk mengetahui informasi lebih lanjut, dari KPU sudah mengupload dari PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum di situs resminya KPU. Jadi memang di sana sudah ditentukan jadwal juga dengan program, juga dengan tahapan-tahapan apa saja. Tadi sudah disebutkan Wilson melalui paket sebelumnya, benar sekali bahwa tahapan pemilu ini memang yang pertama pendaftaran verifikasi dari tanggal 29 Juli hingga pada tanggal 13 Desember 2022. Dan untuk penetapan peserta pemilu ditetapkan 14 Desember 2024 dan untuk pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota ini pada tanggal 24 April 2023 hingga tanggal 25 November 2023. Dan kampanye akan dilakukan selama 75 hari dimulai tanggal 18 November, maksud kami ulangi, 28 November hingga 10 Februari 2024. Itu sementara itu Wilson, kembali ke studio.
Baik, Mahathir, informasinya Presiden berhalangan hadir. Jika Presiden tidak hadir, mungkin Wakil Presiden yang akan menyampaikan speech atau mungkin speech berupa video yang akan disampaikan pada saat berlangsungnya acara nanti? Baik, Wilson, menurut rundown yang kami terima dari pihak panitia KPU ini memang tidak ada speech atau melalui dari video yang akan disampaikan dari Presiden maupun Wakil Presiden Republik Indonesia. Memang kami masih mengonfirmasi kehadiran-kehadiran dari tamu negara yang akan hadir. Sementara seperti kami jelaskan tadi ada Bambang Susatyo, ada juga Johnny G. Plate, Menkominfo akan hadir, ada juga Ketua Bawaslu. Namun juga ada beberapa dari kementerian yang diwakili oleh wakil dan juga deputinya yang akan hadir. Namun kalau sekali lagi kami baca rundown, kalau kami boleh sedikit membacakan kepada Anda bahwa pada pukul 7 nanti akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pukul 9:10 ini adalah laporan kegiatan. Selanjutnya di sini ada sambutan. Sambutan di sini ada 3 sambutan yang akan dibacakan, yaitu ada dari pemerintah, DPR RI, dan Ketua KPU RI. Berarti artinya pemerintah di sini memang masih belum terkonfirmasi apakah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Maruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, atau diwakili oleh Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Kami juga belum mengonfirmasi apakah Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani atau Sufmi Dasko yang akan tiba atau hadir di peluncuran pemilihan Komisi Umum pada hari ini. Sementara itu, Wilson, kembali ke studio. Baik, Mahathir, kami melihat bahwa acaranya diselenggarakan di halaman atau tepatnya di parkiran gedung KPU. Bagaimana pengamanannya di sana dan seperti apa cuaca di sana saat ini? Ya, Wilson, untuk mengenai pengamanan sebenarnya tidak begitu ketat ya. Kami tidak melihat ada pengamanan yang begitu signifikan dari pihak kepolisian maupun juga TNI. Memang di sini masih ada pengamanan dari pengamanan dalam KPU yang masih menjaga di gerbang. Dan untuk media pun yang hadir harus diberikan ID card khusus untuk bisa masuk bahkan berdiri di tempat kami saat ini. Namun untuk tamu undangan kami belum melihat adanya tamu yang hari ini hadir karena memang kehadiran mereka akan dijadwalkan pada pukul kurang lebih 6:30 waktu Indonesia Barat pada malam hari nanti. Dan juga mengenai cuaca di kawasan Jakarta Pusat saat ini, khususnya di tempat kami berdiri atau di kawasan dari KPU, memang terpantau memang cukup cerah, tidak terlihat adanya mendung. Memang dari tadi JR pun sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan kalau memang nantinya terjadi hujan, antisipasi cukup baik, memang sudah disiapkan tenda transparan yang berada di panggung ini. Seperti itu, Wilson. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad atas laporan Anda dari gedung KPU. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Kesehatan mengumumkan 8 pasien COVID-19 terpapar subvarian Omikron BA4 dan BA5. Kedelapannya terdeteksi di Bali dan Jakarta dan telah dinyatakan sembuh usai menjalani isolasi. Setelah kasus COVID-19 di tanah air melandai beberapa waktu, Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan subvarian baru Omikron BA4 dan BA5 terdeteksi di Bali dan Jakarta. Subvarian Omikron ini sebelumnya telah terdeteksi di 15 negara. Di Indonesia, 8 orang terdeteksi subvarian Omikron ini dengan temuan 4 kasus di Bali dan 4 kasus di Jakarta. Dengan 6 pasien terpapar BA5 dan sisanya BA4. Khusus untuk 4 kasus di Jakarta, 3 orang terinfeksi BA5 dan 1 pelaku perjalanan di luar negeri terinfeksi BA4. Dari laporan global melalui GSET, laporan BA4 sudah teridentifikasi di 58 negara dengan 6.900 kasus. Sementara BA5 terdeteksi di 63 negara dengan 6.300-an kasus. 2 subvarian ini memiliki kemampuan menyebar lebih cepat dibandingkan BA1 dan BA2, tidak menyebabkan kesakitan lebih parah dibandingkan varian Omikron lainnya, memiliki penurunan kemampuan terhadap terapi antibodi monoklonal, dan memiliki kemungkinan lolos dari perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh varian Omikron. Kedelapan pasien BA4 dan BA5 saat ini sudah dinyatakan sembuh dan selesai menjalani isolasi, serta telah dilakukan upaya tracing dan testing. Begitupun dilaporkan di beberapa negara tadi, juga disampaikan kalau BA4 maupun BA5 ini memang dia tinggi tingkat penyebarannya, tapi tingkat keparahannya tidak seberat Omikron sebelumnya. Nah, tentang kesiapan, saya kira atau kita memastikan bahwasanya kita sudah punya pengalaman, kemudian sudah punya pedoman dan sistem, kita akan kawal, yaitu mulai dari hulu sampai ke hilir.
Epidemiolog dari Griffith University mengingatkan titer virus subvarian Omikron BA4 dan BA5 terdeteksi paling banyak di hidung. Untuk itu penting bagi kita untuk mengenakan masker. Bahwa titer virusnya itu atau jumlah virusnya itu lebih banyak terdeteksi di hidung terutama daripada di tenggorokan. Walaupun di tenggorokan tetap terdeteksi, tapi di hidung ini jauh lebih besar. Nah, ini pesan pentingnya adalah bahwa memakai masker itu penting sekali, terutama ketika kita beraktivitas, bertemu orang, kemudian juga dalam kerumunan. Ya. Masyarakat diimbau tidak perlu panik dengan terdeteksinya subvarian Omikron. Namun tetap juga harus waspada dengan disiplin protokol kesehatan, terutama tetap mengenakan masker dan segera vaksinasi booster. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan penelitian menyusul peningkatan kembali kasus COVID-19 di Jakarta. Wagub DKI berharap peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tidak diikuti kasus kematian. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia kembali naik dengan rata-rata 500 kasus per hari. Warga Jakarta diimbau tetap patuhi protokol kesehatan. Yang paling penting masyarakat ya, sekarang kita hidup sudah seperti normal kembali. Ya, bekerja, belajar, dan lain-lain beraktivitas, kami minta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Sebaiknya tetap menjaga jarak, cuci tangan, kemudian juga yang tidak kalah penting menggunakan masker, juga dibersihkan ventilasi udara, ya, dijaga kesehatan, kekebalan, dan yang paling utama adalah pastikan seluruh warga Jakarta sudah mendapatkan vaksin yang ketiga atau booster. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.